Oke, jadi aku bikin rekaman buat assignment, assignment SE Git. Di sini tuh ada banyak cara buat ngerjainnya. Di sini aku bikin sendiri. Jadi untuk langkah-langkahku, mungkin kalau kalian kurang bisa ya pakai cara fork juga boleh. Kalau aku sih pakainya cara ini ya, bikin repository baru di akun GitHubku sendiri. Nah, aku bakal coba buat bikin new repository. Karena ini kan tugasnya itu tuh konteksnya kayak bikin aplikasi, namanya tuh ruang belajar. Tapi karena ruang belajar itu folder udah ada di repository akun gue, jadi aku bikin ruang belajar satu gini ya, create. Nah, terus di sini di SE Git assignment aku clone tapi aku download. Oke. Aku ekstrak, terus di dalam ini aku copy. Nah, terus aku pindah ke C, aku bikin folder baru mungkin ya. Ini aja ruang rugu, hapus. Bentar. Nah, terus bikin folder ruang belajar, copy paste. Oke. Terus buka VS Code asal. Habis itu open folder, buka folder yang tadi, rugu ruang belajar, select folder. Nah, di sini ada case study bla bla bla. Sebelum kita mulai, mending kita ini dulu, kita push dulu, kan ini udah kita copy ke ruang belajar nih. Nah, kita copy ke sini. Oh salah, git init dulu ya, di init git branch main, git remote at origin, terus git push origin main. Di salah, tadi git status, git add, git commit, first commit before. Ini aku komennya terserah, first commit before apa ya, mungkin before doing, before make ruang belajar app. Nah, terus git push, ini copy. Oke, udah. Nah, di sini di ruang belajar satu tuh udah masuk. Nah, kan udah masuk. Terus kita buka case study MD, kita buka preview aja. Nah, kita mulai dari skenario 1. Kita adalah seorang programmer dan diminta untuk bos membuat aplikasi bernama ruang belajar. Nah, nama ruang belajar ini itu aku pakai ke nama foldernya aja. Terus kita mulai membuat git repository di komputer lokal, buat struktur folder sebagai berikut. Ada salah. Oke. Jadi di sini kita bikin. Oke, jadi di sini untuk branchnya tuh kita pindah ke master karena tadi sebelumnya tuh ada di main. Jadi git branch mm
ini kan sebelumnya di sini. Nah, aku pindah ke branch master dulu. Nah, terus skenario 1 bla bla bla. Nah, kita fokus ke sini dulu langsung. Kita buat index HTML. Kita isi dengan kode ini. Tinggal dikopas saja. Terus agar isi dari file index HTML tidak hilang, maka kita melakukan commit dengan pesan inisialisasi file index HTML. Jadi git add index HTML, git commit min inisialisasi file index HTML. Kemudian kita membuat file berikutnya yaitu tes HTML. Kita copy, namun kita tidak ingin file HTML di commit, kita harus mendaftarkannya ke git ignore. Kita bikin file git ignore, git ignore. Kita masukin nama filenya tes HTML, save, dah. Nah, ini udah hilang tes HTML nya. Lalu kita buat folder repository menampung semua halaman bernama page. Jadi kita menambahkan beberapa file di sana, yaitu material HTML dan question. Nah, karena ini ada 3 yang belum di commit, kita langsung commit semua aja. Git add titik git commit min add page ruang belajar. Oke. Akhirnya struktur folder. Oke. Kemudian kita mulai bekerja pada file material HTML, di copy, save, copy, save. Selanjutnya kita membuat commit untuk file material. Oke, git status dulu. Oke, git karena kita masih di folder ruang belajar, kita masuk ke folder page dulu, jadi page, git add material HTML dan git commit min add list material. Oke, udah. Gantian sekarang question git add material HTML ganti sama question HTML. Namun tiba-tiba bos meminta untuk menambahkan halaman dashboard. Jadi kita putuskan untuk membuat branch baru bernama dashboard fitur. Ini kita bersihin dulu, clear. Git checkout min b dashboard fitur. Oke. Akhirnya malam pun tiba. Jadi branch utama kita harus pindah ke branch dashboard fitur. Ini udah pindah. Dan menambahkan file dashboard HTML di folder page. Lalu kita tambahkan commit. Oke, git add dashboard HTML, git commit min init dashboard page. Selanjutnya kita menambahkan file tersebut dengan code. Oke, kita udah copy. Karena malam sudah larut,
Ada sebentar kita menyudahi branch. Oke, kita pakai yang sama tadi, tinggal pakai panah atas, tinggal ganti komennya, add inisial chart 1 and chart 2. Oke, skenario 3, kita harus kembali ke branch utama, git check out master, mengerjakan file material dan menambahkan beberapa paragraf. Ini tinggal di copy. Nah, lalu kita lakukan commit kembali dengan pesan add some paragraph git basic material, git status dulu, git add material html dan git commit min_m add some paragraph git basic material. Oke. Nah, ini grafiknya udah sama ya. Nah, mantap. Lanjut, kita menambahkan paragraf untuk materi selanjutnya. Copy lagi, paste lagi. Lakukan commit kembali dengan pesan update branch material ya, update paragraf GitHub material. Update paragraf GitHub material. Oke. Semua branch berjalan independen, tidak saling berkaitan selama progres berjalan. Malam harinya kita siap untuk menyelesaikan branch dashboard fitur. Jadi dari branch master kita pindah ke branch tersebut. Git check out dashboard fitur. Kita menambahkan kode di file dashboard.html. Karena pekerjaan di branch tersebut telah selesai, maka kita mengubah dari branch master ke branch dashboard fitur. Kalau complete dashboard fitur, berarti git add dashboard html dan git commit min_m complete complete dashboard features. Terus kita pindah ke branch master lagi, kita git merge dashboard feature. Nah, harusnya ini bakal sama. Nah, udah sama ya. Oke, jadi udah aman. Setelah branch digabungkan, kita siap untuk mengerjakan file selanjutnya, itu file question. Kita copy. Ini typo banget ya, astaga. Setelah menambahkan pertanyaan tersebut, kita lakukan commit dengan pesan git add question html dan git commit min_m add to question git init. Error, astaga. Nah, di copy kita selanjutnya menambahkan total 1000 soal. Nah, tinggal kita arah panah ke atas, kita ganti komennya add 1000 question. Namun baru saja kita melakukan commit, tiba-tiba
bos minta untuk tidak membuat soal sebanyak itu. Akhirnya komit selanjutnya kita menggantinya dengan 5 soal. Tidak lupa melakukan komit dengan pesan change change 1000 to 5 question. Kita diminta untuk menulis kembali soal berjumlah 1000. Jadi kita nanti bakal pakai revert. Untunglah kita menggunakan git untuk membuat semua history. Tempat kita menambahkan 1000 soal. Kita buka log dulu, git log one line. Kita balik ke ini, change to 5 question, git revert. Pesannya nggak perlu diganti ya, udah langsung silang aja. Oke, kelar. Nah, ini udah sama kayak yang digambar tuh, 2 3 4 ya, sama. Scanner 5. Material HTML masih cukup banyak yang harus dikerjakan, namun deadline sudah semakin dekat. Kita bos menambahkan karyawan baru, Bob. Maka dari itu kita membuat repository bersama yang juga bisa diakses oleh Bob di GitHub. Nah, karena sebelumnya itu kita pakai repo pribadi, nih repo ruang belajar, kita tinggal push aja, git push. Pakainya tuh pakainya main ya, git branch main git push. Nah, mantap. Oke, ini kenapa pakai akunku yang satunya? Udahlah. Nah, oke, skenario 6. Ini sekarang kita di point of view Bob. Kita bikin git checkout, kita bikin branch baru, material from Bob. Lalu kita pindah ke branch tersebut, menambahkan beberapa materi untuk material HTML. Ini di copy aja. Salah, jangan di close. Dan melakukan commit dengan pesan add material Bob. Berarti git add material HTML dan git commit min m add material Bob. Tidak lupa melakukan push beserta membuat pull request, git push. Ini di copy aja. Oke, dengan judul coba membuat pull request. Nah, ini setelah kita di push dari branchnya Bob, ini bakal ada pull request. Tinggal kita ganti pesannya, doc material from Bob, create pull request. Kembali ke sudut pandang kita yang akan mengerjakan materi di branch main, git checkout main.
Oke. Tadi skenario 7. Oke. Kita copy git add material html dan git commit min m add my material. Oke, ini udah nyabang lagi ya. Tidak lupa melakukan push ke branch main di repo GitHub git push. Nah, sekarang konflik. Nah, kan setelah kita berkolaborasi dengan branch yang berbeda, Bob mengkonfirmasi bahwa materi yang sudah dibuatnya telah selesai dan siap untuk digabungkan dengan perubahan yang kita buat. Namun setelah kita cek PR-nya, ternyata terjadi konflik antara branch main dengan material Bob. Jadi kita bisa pindah ke branch material Bob dan melakukan merge dari sana di git checkout material from Bob dan melakukan merge dari sana ke branch main git merge main. Nah, ini sekarang konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, terlihat kita harus memilih kedua perubahan tersebut untuk kolaborasi. Nah, kita pilih terserah. Kalau aku tuh pilihnya ini current sama incoming. Nah, simpen, tapi kita nggak bisa simpen karena ini masih merging git status. Nah, git add git commit, jangan lupa ganti pesannya. Nah, udah kita silang dan jangan lupa melakukan push git push. Nah, mantap, ini harusnya udah selesai. Nah, maka sekarang terlihat bahwa PR Bob sudah tidak terlihat terjadi konflik dan siap digabungkan dengan menekan tombol merge request. Dia tekan confirm. Nah, ini udah merged. Setelah dilakukan penggabungan branch, maka kita bisa menghapus branch material. Oke. Git branch min d. Kita balik dulu ke master kali ya. Git check out main git branch min d material from Bob. Oke, git branch. Oke. Nah, berarti setelah kita ngapus branch, ini git branch d material from Bob, ini kita lakuin git pull, lalu ini udah selesai semua. Akhirnya pekerjaan membuat aplikasi ruang belajar selesai. Untuk komit terakhir kita menambahkan file readme.
Nah, ini simpen pakai nama kita, Andra Putra. Simpen. Nah, kok jadi ini? Oke. Delete nih. Oke. Dan melakukan commit dengan pesan. Oke, berarti ini yang terakhir ya. Git status, git cd dulu, cd titik, git add titik, git commit min-m, add readme mdm complete assignment git. Oke, mantap. Juga melakukan push ke repository GitHub kita, git push. Oke, kelar. Nah, ini grafnya coba kita pastiin apakah udah bener atau salah. Kita split git grafnya sama yang ada di preview. Hapus. Ini hilangin dulu. Nah, ini dari polanya ini udah bener. Oke. Nah, ini semua udah bener, jadi kalian bisa ikutin step by stepnya. Mungkin ada beberapa yang aku jelasinnya kurang bener, tapi ya semoga membantu. Terima kasih.